Ya, saudara, terkait dengan prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus pada hari ini, tepatnya di Roma, Italia, kita akan langsung berbicara dengan salah satu warga negara Indonesia yang sudah berada di sana dan tadi mengikuti seluruh rangkaian misa hingga juga menyaksikan iring-iringan yang membawa jenazah Bapak Paus Fransiskus dari Vatikan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Kita langsung terhubung bersama dengan Pak Ago yang ada di Roma. Halo Pak Agus, selamat siang waktu Roma. Selamat siang, Mbak. Selamat siang dari Roma. Selamat siang untuk semua pemirsa. Oke, Pak Ago, kita mau boleh ngobrol ya Pak untuk meminta waktunya bagaimana tadi pengalaman Pak Ago selama mengikuti misa. Boleh diceritakan Pak tadi mungkin dari pagi bagaimana Bapak mungkin bisa mengantri di antara ribuan bahkan ratusan ribu orang yang turut serta dalam misa pemakaman Bapak Paus Fransiskus pada hari ini. Baik, tadi kami berangkat dari rumah menuju Vatikan itu sekitar pukul 9, Mbak. Tapi masyarakat umat yang ingin mengikuti misa sudah mulai berantri itu bahkan dari jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi. Kami tiba di sekitar Kota Vatikan itu sekitar pukul 10 lewat 4 menit. Pas ketika perayaan misa upacara pemakaman Bapak Suci sedang dimulai. Dan setelah melewati beberapa kali pemeriksaan, kami pun sempat bisa masuk, meskipun berada di garis paling luar ya, tapi berada di antara ribuan umat yang kebetulan hadir mengikuti perayaan makam hari ini, sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami bagi kami warga Indonesia yang beragama Katolik yang kebetulan juga berdomisili di Roma. Jadi ini kesempatan yang sangat langka bagi kami untuk bisa menghadiri upacara seperti ini, karena upacara-upacara seperti ini kan tidak tidak sering kali terjadi, dan kebetulan juga upacara pemakaman Bapak Suci mulai dari waktu beliau meninggal sampai dengan hari ini bertepatan juga dengan perayaan jubileum dalam tradisi gereja Katolik dunia. Oke Pak, jadi tadi di antara ratusan ribu, tapi tetap bisa terakomodir ya, walaupun tadi Pak Ago itu cukup paling belakang karena memang secara waktu udah kalah nih ya Pak dengan yang lain yang sudah datang dari jam 5. Nah, tadi kalau saya tidak salah menyaksikan itu kan ada komuni ya Pak, Sakramen Ekaristi. Itu apakah seluruh umat itu dilayani atau mungkin hanya uskup dan para kardinal begitu Pak? Untuk komuni itu semua umat yang ikut misa yang berada di dalam lapangan Basilika itu sudah pasti mereka mendapat layanan komuni, Mm. karena jumlah pastor yang melayani pemberian komuni itu sudah disiapkan oleh tata suci. Jadi sekitar 400-an imam itu siap membantu melayani ribuan umat yang berada di halaman Basilika. Sementara yang berada di luar halaman Basilika, yang berada di jalan maupun di luar tembok Kota Vatikan itu hanya bisa menyaksikan live dari layar lebar. Seperti kami tadi, kami nggak sempat ikut menerima komuni karena memang kami berada sangat jauh ya dari pusat Kota Vatikan. Jumlah manusia yang begitu banyak tidak memungkinkan kami untuk bisa masuk ke dalam lapangan Basilika. Tapi ya, proses pemberian komun itu sudah pasti diberikan kepada semua yang berada di dalam lapangan Basilika. Oh wow, jadi nggak cuman para kardinal dan juga uskup ya Pak, ternyata umat tuh juga dilayani walaupun memang terbatas hanya yang di dalam halaman basilika ya, karena secara jangkauan mungkin agak sulit menjangkau semuanya. Tapi Pak, kalau di situ tuh tadi kan itu gambar tuh ramai sekali ya Pak, ratusan ribu orang juga tadi seperti Bapak bilang. Nah, apakah dari proses masuknya hingga ketika prosesi misa itu terjadi mungkin kerusuhan atau bagaimana Pak, atau semua berjalan dengan tertib gitu Pak? Sejauh ini Mbak, dalam semua perayaan-perayaan termasuk perayaan hari ini, semua proses itu berjalan dengan lancar, karena umat-umat yang datang itu juga sangat tertib, sangat patuh dengan aturan, dan aparat-aparat keamanan baik dari pihak Italia maupun Vatikan itu, dan juga dibantu dengan begitu banyak sukarelawan membantu mengkoordinasi alur umat
atau manusia yang bergerak menuju Vatikan. Jadi semuanya berjalan sangat aman, sangat teratur, semua saling menghormati, menghargai, tidak ada kerusuhan sama sekali. Dan sejauh ini sih semua tim-tim yang bekerja baik itu dari pihak Vatikan maupun pemerintah Italia itu sangat bekerja sangat profesional, dan kami sebagai masyarakat yang tinggal di sini sangat menghargai sekali, mengapresiasi kinerja kerja aparat pemerintah maupun Vatikan yang telah membantu kami mengikuti proses perayaan ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Pak Ago, kalau misalnya, tadi itu kan cukup, selain memang ramai juga, ini apakah pengalaman pertama dari Pak Ago untuk menyaksikan prosesi pemakaman Paus atau bagaimana? Sudah berapa lama Pak Ago tinggal di Roma, Pak? Kami di Roma sudah hampir 20 tahun ya Mbak ya. Untuk perayaan-perayaan besar seperti ini yang kedua kami menghadiri upacara pemakaman. Sebelumnya pada tahun 2023 juga ada pemakaman Bapak Paus Benediktus ke-16. Selain itu juga, selain upacara pemakaman, kami juga pernah menghadiri upacara pemilihan Bapak Paus. Dan tepatnya Bapak Paus Fransiskus pada tahun 2013, sorry. Pada saat itu kami masih mahasiswa dan berkesempatan menghadiri secara langsung upacara pemilihan Bapak Paus, dan hari ini kami juga menyaksikan upacara pemakaman Bapak Paus. Jadi sebuah perjalanan yang cukup komplit ya, dari sejak dipilihnya kemudian menyaksikan beliau juga selama berkarya 12 tahun sebagai Paus Fransiskus pertama, sampai hingga hari ini beliau kembali ke pangkuan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, Pak, kalau, boleh, kan ini Bapak sudah 2 kali ya mengikuti, prosesi pemakaman Paus tadi Bapak Paus Benediktus pada tahun 2013, kemudian tahun 2025, bisa menyaksikan lagi proses pemakaman Bapak Paus Fransiskus. Apakah selalu seramai ini, Pak, prosesi pemakaman umat tuh, berdatangan hingga ratusan ribu orang gitu, Pak, dalam setiap prosesi pemakaman yang kebetulan sudah 2 kali Bapak hadiri? Kali ini memang yang sangat paling ramai ya Mbak ya, karena bertepatan dengan tahun jubileum. Jadi meninggalnya Bapak Paus dengan pas di acara jubileum ini menambah suasana ziarah para umat Katolik yang berada di Kota Roma itu semakin diperkaya. Upacara kali ini berbeda sih Mbak, kalau kami mau bicara secara jujur ya dengan perayaan sebelumnya, karena kebetulan juga umat yang kesini kan mereka nggak punya rencana untuk menghadiri pemakaman Bapak Paus. Kebetulan kesini menghadiri ziarah jubileum, dan kebetulan pas mereka lagi berziarah ya dengar berita Bapak Paus meninggal, ya gimana ya, maksudnya mungkin suatu yang berkat juga ya bagi mereka, karena perjalanan spiritual mereka juga diberkati dengan kepergian Bapak Paus yang bertepatan dengan perayaan Pesta Paskah, yang mana Pesta Paskah merupakan pesta paling besar dalam tradisi Gereja Katolik. Ya. Oke. Nah, Pak Ago nih, kalau saya lihat nih background Bapak lagi ada di pinggir jalan nih, ini kira-kira dari mana Pak? Atau mau menuju kemana tadi setelah misa selesai? Oh, oke Mbak. Kami tadi sedang dalam perjalanan dari Vatikan menuju Santa Maria Maggiore, tempat Bapak Paus dimakamkan. Jarak dari Santa Maria Maggiore dari Basilika Santo Petrus menuju Santa Maria Maggiore itu sekitar 6 kilometer. Kebetulan semua transportasi hari ini untuk acara hari ini semuanya diberhentikan dulu, di stop atau dialihkan ke tempat lain. Jadi terpaksa semua orang yang mau berkunjung ke sana terpaksa harus jalan kaki sepanjang 6 kilo. Begitu juga yang dari arah Santa Maria Maggiore mau ke arah Vatikan itu terpaksa harus jalan kaki. Ya. Kami sekarang tepat berada di pusat kota Roma. Di belakang kami ini ada alun-alun Venezia, Piazza Venezia, salah satu alun-alun terbesar di kota Roma.
Eh, Oh maaf ya, Pak, saya oke, nggak maaf. dengar. Sorry. Maaf tadi saya lupa sih unmute mic-nya. Tadi berarti Pak Agus sempat menyaksikan gitu ya Pak, iring-iringan yang membawa jenazah Bapak Paus Fransiskus dari Santo Petrus menuju Santa Maria gitu Pak. Iya Mbak, kami beruntung sekali ketika iringan-iringan jenazah itu bergerak dari arah Vatikan menuju Santa Maria Maggiore. Kami pas di depan jalan, di pinggir jalan, Hmm. di mana tadi Bapak Paus baru keluar dari dari wilayah Vatikan menuju Santa Maria Maggiore. Dan kami juga sempat mengabadikannya dengan video lah. Karena ya itulah apa namanya ucapan eh, terakhir ya kami bisa melihat Bapak Susi meskipun hanya di dalam apa namanya dalam peti jenazah ya. Nah, kalau tadi segitu banyaknya antusias umat Pak untuk memberikan penghormatan terakhir pada Bapak Paus, bahkan sampai rela di pinggir jalan berdesak-desakan, apakah mungkin ada kebiasaan Bapak Paus masa hidup, mungkin hari-hari sering melewati jalanan dan sering menyapa umat atau seperti apa begitu Pak, sebagai warga yang sudah lama tinggal di Roma Pak? Ya, Bapak Paus itu kan sejak dia terpilih menjadi Paus Fransiskus, Hmm. dia itu orang yang dikenal sangat suka dengan kehidupan yang sangat sederhana ya Mbak ya. Dia itu pertama kali ketika setelah pemilihan pada tanggal 4, dia dipilih tanggal 13 Maret kalau saya nggak salah. Tanggal 14-nya itu dia langsung berangkat ke Basilika Santa Maria Maggiore di mana dia dimakamkan pada hari ini. Itu untuk menunjukkan devosinya, rasa hormatnya kepada Bunda Maria karena beliau sangat sangat menghormati dan sangat berdevosi khusus dengan Bunda Maria. Dan kami masih ingat pada malam hari ketika beliau dipilih itu, dia menyapa kami dengan ucapan Buonasera, artinya selamat malam, selamat sore. Sesuatu yang membuat kami sebagai umat itu merasa sangat apa ya, merasa sangat dekat ya dengan ucapan yang sangat sederhana itu yang sering kita lakukan setiap hari disampaikan oleh pemimpin agama seperti itu kan membuat kita semakin dekat dengan tokoh besar seperti dia. Dan dia juga dalam masa pontifikalnya, masa pontifikalnya itu sering kali mengunjungi penjara, mengunjungi orang-orang yang terpinggirkan, kaum papa. Dan makanya Papa Paus ini dikenal dengan paus orang-orang papa, kaum papa, karena kecintaan kepeduliannya kepada kaum-kaum yang sangat disingkirkan kecil. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ago untuk pengalamannya berbagi cerita bersama kami di Indonesia terkait dengan bagaimana sih uh, antusias warga di Roma untuk mengantar Bapak Paus ke tempat peristirahatan terakhirnya. Terima kasih banyak Pak Ago. Selamat kembali melanjutkan aktivitas di sana Pak. Semoga sehat selalu Pak Ago. Terima kasih banyak Mbak, terima kasih banyak. Baik Selamat Pak Ago. siang dari kami. Ya. Selamat siang Pak Ago. Oke. Baik Pak Ago, makasih banyak ya Pak untuk waktunya. Nanti kami akan bagikan link hasil wawancara.